Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki, ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dalam video kali ini, Aski akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah pembunuhan berantai yang terjadi di kota Musori, di mana yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan yang sedang merayakan ulang tahun. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Yuk kita simak alur ceritanya. Suatu malam, seorang ayah sedang merayakan ulang tahun putrinya. Sementara itu, di luar, seorang anak laki-laki merasa iri dengan kebahagiaan tersebut karena ayahnya lebih menyayangi kakaknya. Ia tidak pernah diberikan hadiah, apalagi pesta ulang tahun. Sang ayah bahkan sering berlaku kasar dengan anak laki-laki itu. Hal ini membuat jiwa anak laki-laki ini menjadi tertekan dan memberontak. Karena kecewa, ia kemudian melenyapkan ayah dan kakak perempuannya. Johnny Khanna adalah anggota tim forensik terbaik di kota Dehradun. Ia memeriksa mayat seorang wanita. Johnny sangat cerdas ketika melihat mulut korban. Ia langsung mengetahui penyebab kematiannya. Ia kemudian menemui suami korban. Johnny mengatakan pelaku pembunuhan ini adalah suami korban sendiri. Johnny menemukan garam sodium mukloroasetat di dalam pasta gigi korban. Zat ini adalah racun berbahaya yang tidak berbau dan tidak berwarna. Benar saja, ternyata suami korbanlah yang meracuni istrinya. Hari itu, seorang anak perempuan yang bernama Jennifer sedang berulang tahun. Ia merayakan ulang tahun di sebuah gereja bersama sekelompok paduan suara. Jennifer kemudian memberikan permen kepada temannya Ania. Ania adalah keponakan dari polisi wanita yang bernama Megha Sharma. Di pagi hari, Megha Sharma sedang jogging. Ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama Rawan. Megha pun langsung menuju TKP. Ia menemukan mayat Jennifer yang dibuang di tempat sampah. Setelah itu, Megha kembali ke rumah. Pada saat itu, Ania sedang membaca koran. Ania melihat foto pamannya Johnny. Ia sangat bangga karena media memberitakan kesuksesan Johnny dalam menangani sebuah kasus kejahatan. Saat itu, Megha terlihat kesal. Ia pun segera mengantarkan Ania ke sekolah. Dan saat itu, Megha diminta atasannya untuk menangani sebuah kasus kematian Jennifer. Kapolsek William Musori kemudian mendatangkan ahli forensik yang bernama Johnny untuk membantu Megha dalam memecahkan kasus. Namun Megha terlihat tidak senang atau keberatan. Ia tidak bisa membantah apa yang telah dikatakan pimpinannya. Dan sepulangnya dari kantor, Megha mengingat masa lalunya dengan Johnny. Ternyata Johnny adalah mantan pacar Megha. Megha kemudian mendatangi sebuah gereja yang tidak jauh dari sekolah Jennifer. Ia memeriksa rekaman CCTV. Saat itu terlihat tukang sapu bertubuh kecil sedang membersihkan gereja. Setelah itu Jennifer dan orang tuanya masuk ke gereja bersama seorang guru dan rombongan paduan suara. Dan orang terakhir
yang masuk ke dalam gereja adalah Ania. Ketika ditanya, Ania mengatakan bahwa ia ingin melihat paduan suara. Dan setelah acara selesai, Ania pun kembali ke sekolah. Selain Ania, Mega juga menginterogasi beberapa orang yang masuk ke dalam gereja. Di antaranya adalah orang tua korban. Dari keterangan mereka, Jennifer dan ibunya lah orang terakhir yang keluar dari gereja. Namun sesaat sebelum Jennifer dan ibunya meninggalkan gereja, Jennifer sempat kembali untuk mengambil botol minumnya yang ketinggalan. Saat itu rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Jennifer melihat seseorang yang berdiri di samping gereja dan terlihat Jennifer mengenalnya. Bahkan ia juga melambaikan tangan kepada orang tersebut lalu bergerak mendekatinya. Setelah kejadian itu, Jennifer menghilang. Polisi mengecek area di samping gereja. Ternyata di sana tidak ada CCTV yang terpasang. Hal itu membuat polisi semakin kesulitan untuk melacak pelaku. Saat itu, Johnny datang ke kota Missouri untuk menemui Mega. Ia pun disambut gembira oleh keponakannya Ania. Namun Mega malah sebaliknya merespon dingin kedatangan Johnny. Selama ada di kota Missouri, Johnny tinggal di kediaman kakaknya yang bernama Abai. Abai memiliki masa lalu yang kelam. Ia menikah kemudian memiliki anak kembar yang bernama Adia dan Ania. 5 tahun yang lalu, Adia dan Ania sedang berulang tahun. Mereka dibawa kedua orang tuanya di sebuah karnaval. Namun tiba-tiba Adia menghilang dan kemudian ditemukan tewas jatuh ke jurang. Setelah kejadian itu, istri Abai depresi dan kemudian bunuh diri. Abai sendiri mulai putus asa yang mengakibatkan ia sering mengabaikan Ania. Karena kondisi kejiwaan Abai yang labil, pengadilan memutuskan agar anak Abai yang bernama Ania diasuh oleh Mega. Mega ternyata masih memiliki ikatan saudara dengan istri Abai, dan demi keamanan Ania, Mega melarang Abai menemui Ania karena Abai dianggap bisa membahayakan nyawa Ania. Sedangkan Ania sendiri menderita penyakit epilepsi. Saat kondisi mentalnya sedang terganggu, maka penyakitnya akan kambuh. Untuk menghilangkan trauma yang dia alami, Mega membawa Ania menemui psikiater yang bernama Dr. Ranjana. Kemudian diperlihatkan Johnny yang sedang memulai investigasi dengan memeriksa baju korban. Setelah itu dilanjutkan dengan memeriksa tempat kejadian, dan berdasarkan hasil investigasi, Jennifer ditikam sebanyak 9 kali menggunakan pisau bergerigi di bagian belakang tubuhnya. Dilihat dari pola dan sudut tusukan, Johnny menyimpulkan jika pembunuh Jennifer menggunakan tangan kidal. Johnny kemudian membawa Mega ke gereja. Di sana ia menunjukkan arah pergerakan Jennifer saat ia keluar dari samping gereja. Saat itu Jennifer menyentuh sebuah batang besar. Hal itu ditandai dengan adanya lumut di kuku Jennifer. Lumut itu sama persis dengan lumut yang ada di batang pohon. Setelah itu Jennifer menuju ke belakang gereja dan masuk ke dalam terowongan. Johnny juga menemukan lumut yang menempel di gaun Jennifer, dan lumut itu sama persis dengan lumut yang berada di dalam terowongan. Terowongan sepanjang 200 meter itu memiliki ujung pagar yang terbuat dari kawat. Corak pagar tersebut sama dengan bekas goresan yang ada di pakaian Jennifer. Hanya saja Johnny tidak tahu kemana Jennifer pergi. Setelah keluar dari ujung terowongan, ditemukan luka di leher Jennifer, dan luka itu terjadi setelah Jennifer tiada. Menurut Johnny, pembunuh sebenarnya ingin membuang mayat Jennifer di luar pagar yang ada di tempat sampah.
namun ia tak dapat melakukannya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya sehelai rambut Jennifer di pagar kawat berduri yang berada di dinding pembatas. Menariknya, tinggi pagar itu hanyalah 4,2 kaki. Namun pembunuh tidak bisa membuang mayat dari pagar yang serendah itu. Dari sini Johnny menyimpulkan bahwa pembunuh Jennifer adalah orang yang bertubuh pendek. Kemudian Megha segera menuju kediaman Charlie. Charlie adalah petugas kebersihan gereja yang bertubuh pendek. Saat didatangi, Charlie justru melarikan diri. Ternyata area pemukiman itu dipenuhi orang-orang yang bertubuh pendek dan mereka pun membantu Charlie melarikan diri. Meski demikian, akhirnya Charlie tetap tertangkap. Ketika ia diinterogasi, Charlie membantah tuduhan jika dirinya telah melenyapkan Jennifer. Charlie mempunyai alasan mengapa ia lari dari kejaran Megha, karena memang ia takut dengan polisi. Selain bertubuh pendek, Charlie ternyata juga bertangan kidal dan ia cocok dengan ciri-ciri pembunuh seperti yang disebutkan Johnny. Hanya saja Megha tetap harus memiliki bukti untuk menyeret Charlie ke jalur hukum. Mereka membutuhkan saksi yang bisa membuktikan kesalahan Charlie, dan orang itu adalah Jasu Pahadi, karena Jasu adalah orang pertama yang menemukan mayat Jennifer. Namun saat dicari, Jasu Pahadi justru menghilang. Saat itu Johnny menemui Charlie dan menimbang berat badan Charlie, kemudian didapatkanlah gambar telapak kakinya. Johnny kemudian membandingkan telapak kaki Charlie dengan telapak kaki yang ada di TKP. Ternyata telapak kaki itu tidak sama. Johnny lalu membuat model telapak kaki pembunuh untuk dijadikan sampel. Sementara itu polisi Megha menggeledah kandang sapi dan ia menemukan Jasu Pahadi. Kemudian diperlihatkan psikiater yang bernama Ranjana sedang melakukan terapi. Ranjana memiliki ayah angkat yang bernama Ramesh Gupta. Ia menderita penyakit kanker. Dulu Tuan Ramesh adalah seorang guru di sebuah sekolah. Namun saat ini ia telah pensiun akibat penyakit kanker yang dideritanya. Saat itu Ranjana sedang melakukan terapi terhadap Ania. Diketahui bahwa Ania sangat membenci saudara kembarnya Adia karena Ania merasa jika Adia lebih disayangi kedua orang tuanya daripada Ania. Ketika Ranjana memberikan terapi kepada Ania, Tuan Ramesh sering melihat Ania dengan tatapan yang aneh. Saat ia selesai melakukan terapi, ia kemudian bertemu dengan ayah angkat Ranjana. Tuan Ramesh masih menatap Ania dengan aneh dan setelah saat itu Ania dinyatakan hilang. Malam harinya seorang anak yang bernama Aditi sedang merayakan ulang tahun. Dalam pestanya Aditi bermain petak umpet bersama teman-temannya. Namun beberapa waktu kemudian Aditi menghilang. Polisi pun datang untuk mencari, namun tak menemukannya. Johnny kemudian datang dan menemukan tetesan darah di rembutan yang ada di belakang rumah. Selain itu, ia juga menemukan jejak kaki pelaku yang berlumuran darah. Johnny menjelaskan berdasarkan telapak kaki yang ditemukan, orang yang melenyapkan Jennifer memiliki berat badan tidak lebih dari 40 kg. Hal tersebut kontras dengan berat badan Charlie 47,5 kg. Johnny pun juga berhasil mengidentifikasi jenis kelamin pelaku berdasarkan hasil sampel DNA. Pembunuh ternyata adalah seorang laki-laki dengan berat badan di bawah 40 kg. Itu artinya yang mereka cari adalah anak laki-laki berusia sekitar 10-12 tahun. Analisa Johnny ternyata benar. Hal itu diperkuat dengan kesaksian Jasu Pahadi. Pahadi mengaku melihat anak laki-laki membuang mayat Jennifer di tempat sampah. Pahadi kemudian menjelaskan ciri-ciri anak tersebut dan polisi pun kemudian
mendapatkan sketsa wajah pembunuh. Polisi Mega kemudian menghubungi kepala lembaga rehabilitasi anak. Menurut keterangan kepala lembaga, 3 tahun yang lalu mereka pernah merehabilitasi anak laki-laki berusia 8 tahun karena ia melenyapkan orang tuanya. Ia bernama Rohan. Rohan kemudian menghilang dari pusat rehabilitasi selama 3 bulan terakhir. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, polisi Mega segera menyampaikan kepada media jika pembunuh berantai yang telah melenyapkan anak-anak perempuan saat merayakan ulang tahun adalah Rohan. Saat itu tiba-tiba Ranjana menghubungi Mega, memberitahu bahwa Ania menghilang. Lalu Mega pun meminta anak buahnya untuk mencari Ania. Setelah begitu lama mencari, polisi akhirnya menemukan Ania. Ia terlihat sedang bermain bersama Rohan. Polisi pun segera meringkus Rohan. Mega kemudian mencari di sekeliling dan akhirnya ia menemukan mayat Aditi. Setelah tertangkapnya Rohan, polisi Mega mendapatkan pujian dari pihak media dan akhirnya anak-anak perempuan di Musori pun bisa merayakan ulang tahun mereka. Di dalam penjara, Mega menginterogasi Rohan, namun Rohan tak banyak bicara. Ia hanya mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang melenyapkan Jennifer maupun Aditi. Ketika dipaksa mengaku, Rohan malah marah. Dari interogasi itu, Joni menyimpulkan bahwa bukan Rohanlah pelaku yang sebenarnya. Joni juga mengatakan bahwa Rohan ternyata tidak kidal. Mega pun marah dan menyesal mempercayai Joni karena Mega sudah terlanjur menangkap Rohan dan media pun juga sudah menyebarluaskan berita itu. Tak lama kemudian polisi mendapatkan kabar bahwa seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Bindia dikabarkan menghilang ketika merayakan ulang tahun. Sementara itu, di suatu tempat Ania sedang membawa mayat Bindia. Mungkinkah Ania yang melenyapkan Bindia? Jika demikian, apakah Ania juga yang melenyapkan saudara kembarnya 5 tahun yang lalu? Sementara itu, di suatu tempat Ania sedang membawa mayat Bindia. Mungkinkah Ania yang melenyapkan Bindia? Jika demikian, apakah Ania juga yang melenyapkan saudara kembarnya 5 tahun yang lalu? Mega pun kemudian meminta bantuan kepada Ranjana untuk berbicara kepada Rohan. Rohan mengaku bahwa dia tidak melenyapkan siapapun. Seorang gadis memintanya untuk melakukan sesuatu, tapi ia lupa siapa gadis itu dan apa yang telah ia lakukan. Polisi dan media kemudian mendapatkan video rekaman dari orang yang tak dikenal. Dalam video itu terlihat Ania yang sedang mendorong mayat Bindia. Alhasil Ania pun dituduh sebagai pelaku pembunuhan berantai. Mega melihat hal tersebut dari televisi. Ia pun kemudian langsung menjemput Ania di sekolahnya dan menemui gurunya. Guru memberitahu bahwa saat kejadian itu Ania sedang bolos sekolah. Karena video Ania yang beredar, Mega kemudian diskors oleh atasannya dan dituduh melakukan konspirasi karena menuduh Rohan sebagai tersangka. Mega kemudian dijadikan sebagai tahanan rumah. Tidak hanya Mega yang dikeluarkan dari kasus, Joni pun juga ikut dikeluarkan. Kapolsek kemudian menunjuk petugas baru untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu Prakas Matur. Kediaman Mega pada saat itu dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Sementara Joni mencoba mencari keponakannya yang menghilang. Dalam usahanya, Joni justru
menemukan mayat Bindia, korban ketiga dari kasus pembunuhan berantai. Joni pun kemudian segera menemui Mega secara diam-diam. Ketika masuk ke dalam, Joni menemukan Mega yang terbaring lemas dan putus asa. Joni pun kemudian memberikan semangat kepada Mega supaya bisa mengungkap kasus tersebut. Setelah itu, Mega bangkit dan yakin bahwa Ania bukanlah tersangka pembunuhan karena video yang beredar bukanlah video rekaman CCTV, melainkan kiriman dari seseorang. Joni pun juga meyakinkan bahwa pembunuhnya bukanlah anak-anak. Pembunuh hanyalah memanfaatkan Ania dan Rohan untuk membuang mayat korban. Selain itu, bukti lain yang ditemukan adalah pada tangan Bindia ditemukan bekas gigitan. Di sana terdapat sampel dari jaringan kulit dan darah pelaku. Berdasarkan uji DNA, pelaku adalah seorang pria. Saat itu Joni menemukan rumah kosong tempat Bindia disekap. Rumah itu letaknya tidak jauh dari mayat Bindia ditemukan. Pelaku melenyapkan Bindia di sana dan kemudian mengecat kembali ruangan itu. Namun Joni berhasil menemukan percikan darah milik Bindia. Mega pun yakin bahwa Ania masih hidup dan pelaku tak akan menyakitinya karena ulang tahun Ania akan tiba 3 hari lagi. Mega kemudian menunjukkan lukisan Ania. Dari lukisan itu Joni mengetahui keberadaan Ania. Joni dan Mega pun keluar. Mereka langsung menuju lokasi tersebut dan benar saja Ania berada di sana bersama ayahnya. Setelah melihat berita di televisi, Abai, ayah Ania, menyembunyikan Ania dari media untuk menyelamatkan masa depan anaknya. Abai juga ingin merayakan ulang tahun Ania dengan istimewa. Mega kemudian meminta polisi rawat memeriksa file lama terkait kasus penculikan anak di kota Rishikesh 5 tahun yang lalu. Mereka pun kemudian segera pergi dan melakukan pemeriksaan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan polisi rawat yang kemudian memberitahu bahwa polisi Mathur sedang mengejar mereka. Seketika saat itu Mathur pun muncul dan kemudian mengejar mereka. Akhirnya Mega dan Joni pun dapat melarikan diri. Joni kemudian menemui gurunya yang bernama Solanki. Solanki adalah ahli forensik yang sangat hebat. Sedangkan Mega dan Rawat mendatangi kepolisian Rishikesh. Rawat menyogok polisi yang ada di sana untuk mendapatkan data kasus penculikan anak 5 tahun yang lalu. Diketahui jika sampel DNA pelaku yang dulu dengan yang sekarang adalah sama. Yang membedakan hanya struktur gigitan yang dilakukan pelaku. Joni lalu membuat 2 asumsi. Yang pertama, jika struktur gigi pelaku berubah dikarenakan pelaku melakukan operasi plastik. Dan yang kedua, pelaku kemungkinan berusia 60 tahun ke atas sehingga ia terpaksa menggunakan gigi palsu. Dr. Solanki kemudian memberikan saran kepada Joni untuk menggunakan mesin yang lebih canggih yang dimilikinya. Mesin modern ini mampu menganalisa DNA secara jelas seperti menganalisa usia, warna mata, rambut, dan struktur wajah dari pemilik DNA. Mega dan Rawat kemudian menuju sekolah korban dan menemui kepala sekolah. Kemudian bertanya tentang kasus kematian para korban. Ketika selesai melakukan wawancara, Mega melihat papan absensi guru yang ada di dinding sekolah. Ia kemudian teringat dengan guru BK yang ada di sekolah tersebut. Mega lalu teringat dengan Tuan Ramesh Gupta, ayah angkat Ranjana. Ramesh adalah seorang psikiater yang pernah ditugaskan memberikan bimbingan konseling di sebuah sekolah. Mega lalu mendatangi kediaman Tuan Ramesh, namun rumahnya
tertutup. Mega lalu bertanya kepada tetangganya. Ternyata Tuan Rames telah sembuh dari penyakit kankernya. Namun saat ini Tuan Rames sedang depresi karena anak angkatnya yang bunuh diri. Menurut tetangga, Tuan Rames memiliki anak angkat yang bernama Sasi, dan Sasi telah bunuh diri dengan melompat ke arah kereta api. Yang aneh adalah 5 tahun yang lalu, korban yang tewas di kota Rishikesh adalah anak-anak perempuan, dan mereka bertiga tewas dengan cara melompat ke arah kereta api. Mega pun kemudian berasumsi jangan-jangan Sasi tidak bunuh diri, tetapi ia dilenyapkan oleh Tuan Rames karena Sasi mengetahui semua pembunuhan yang dilakukan Rames terhadap anak-anak. Jika demikian, itu artinya nyawa Ranjana dalam bahaya. Mega, Joni, dan Rawat segera pergi ke kota Mussoorie. Joni bahkan meninggalkan proses identifikasi DNA pelaku yang saat itu sedang berlangsung. Dr. Solanki pun kemudian berjanji akan mengirim foto hasil scan DNA pelaku kepada Joni jika prosesnya telah selesai. Wah, makin penasaran nih, siapa sih psikopat yang sebenarnya? Yuk kita lanjut ceritanya supaya tidak penasaran. Penyakit epilepsi yang diderita Ania saat itu kambuh dan membuat ayahnya panik. Ia kemudian segera menghubungi Dr. Ranjana. Saat Ranjana sedang bersiap, ia dikagetkan dengan kedatangan ayahnya. Meskipun demikian, Ranjana tetap memutuskan untuk ke rumah Abai. Saat itu, Dr. Solanki mengirimkan hasil tes DNA kepada Joni, dan hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Sementara itu, ketika Ranjana pergi, Mega, Joni, dan Rawat menemui Tuan Rames. Rames menjelaskan bahwa ia mengangkat Sasi sebagai anaknya setelah menemukan Sasi di lembaga rehabilitasi anak. Sasi adalah anak yang telah melenyapkan ayah dan kakak perempuannya yang ditunjukkan pada adegan di awal film. Rames berusaha menyembuhkan depresi Sasi karena sejak kecil Sasi merasa tidak pernah dicintai ayahnya. Rames mengangkat Sasi sebagai anaknya dan memberikan cinta serta kasih sayang yang tulus. Seiring berjalannya waktu, Rames mengajarkan Sasi menjadi seorang psikiater. Ia bahkan melatihnya untuk mendalami ilmu hipnotis. Sasi pada akhirnya sembuh dari depresinya. 5 tahun yang lalu, ketika Rames dinyatakan sakit kanker, saat itulah titik balik hidup Sasi kemudian berubah. Sasi merasa tidak berdaya dan tak mampu hidup tanpa Tuan Rames. Ia pun kembali mengalami depresi. Sasi kemudian melenyapkan Adia, saudara kembar Aninya yang sedang berulang tahun. Dan saat itu kebetulan penyakit kanker Tuan Rames berangsur sembuh. Sasi mengira dengan melenyapkan anak-anak akan membuat kondisi kesehatan ayahnya menjadi membaik. Itulah sebabnya ia melenyapkan hingga 3 anak. Dan setelah itu Tuan Rames dinyatakan sembuh dari sakitnya. Agar identitas Sasi tidak diketahui polisi, Sasi melakukan operasi plastik dan mengubah identitasnya dari laki-laki menjadi perempuan. Itu artinya Ranjana adalah wanita transgender. 5 tahun setelah pembunuhan terjadi di kota Rishikesh, Sasi dan ayahnya pindah ke kota Mussoorie. Dan saat itulah penyakit kanker ayahnya kemudian kambuh lagi. Ketika melihat ayahnya sekarat, Sasi pun mulai membunuh kembali. Korbannya adalah Jennifer, Aditi, dan Bindia. Mereka semua adalah klien dari psikiater Ranjana alias Sasi. Sasi melenyapkan para korbannya dengan cara menghipnotis mereka. Sasi juga dengan sengaja merekam video Ania dan kemudian mengirimkannya kepada media dan polisi, sehingga Anialah yang dituduh sebagai tersangka pembunuhan berantai. Tuan Rames sendiri selalu mengawasi Ania ketika sedang diterapi oleh Ranjana. Tuan Rames melakukan semua itu untuk memastikan keselamatan Ania.
Ania. Mendengar cerita Tuan Rames, Mega kemudian pergi dan berusaha menyelamatkan Ania yang sedang dalam bahaya. Namun mereka dihadang oleh polisi Prakasmatur. Saat itu Sasi ternyata telah sampai di Villa Abai. Ia lalu menikam Abai, kemudian masuk ke dalam dan kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ania. Happy birthday, Anya. Setelah itu ia menghipnotis Ania. Sasi lalu membawa Ania pergi. Abai kemudian menelpon Joni. Saat mendengar Abai berbicara, polisi pun mempercayainya dan mereka segera menuju tempat di mana Ania diculik. Saat itu Sasi menyadari kedatangan polisi. Ia pun segera bersembunyi dan Sasi berhasil melumpuhkan 2 orang polisi. Mega pun kemudian berhadapan dengan Sasi. Sementara itu Joni telah menemukan keberadaan Anya dan menyelamatkannya. Joni kemudian segera menyelamatkan Mega dari kekejaman Sasi. Joni pun kemudian menembak Sasi hingga tak bernyawa. Dan film pun ditutup dengan Abai yang telah sembuh dari lukanya. Sedangkan Mega dan Joni pun kembali CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Nantikan juga alur cerita film selanjutnya.